يا ماضى العجائب فاجئ عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعنايتك يا علي يا علي يا علي كل هم وغم سينجلي. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibihi wa najibih, safiyihi wa habibih, hafidhi sirrih wa muballighi risalatih, Sayyidina wa habibina bil qasim al mustafa Muhammad wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wal a'immatil hudah al-hadina al-mahdiyyin la siyama baqiyatillahi fil ardhin ruhi wa ruhul alamin lahul fida. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seiring puji dan pujaan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, kita sampaikan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya yang suci. Syukur alhamdulillah, kembali kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali menyaksikan bulan suci Ramadan. Bulan yang disebut oleh Rasulullah sebagai bulannya Allah. Bulan yang datang dengan membawa berkah, rahmah dan maghfirah. Semoga kita bisa memanfaatkan apa yang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya yang mukmin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat sucinya berfirman bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar, dan malam Lailatul Qadar terletak di bulan Ramadan. Maka kesempatan ini akan saya gunakan untuk membahas ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim yang bisa kita manfaatkan dan kita ambil pelajarannya. Saya ingin membahas mengenai surat Al-Adiyat, salah satu surat pendek di dalam Al-Qur'anul Karim, juz amma atau juz yang ke-30. Menurut para ulama, surat Al-Adiyat adalah surat yang turun di kota Madinah. Walaupun sebagian ulama lain mengatakan bahwa surat Al-Adiyat turun di kota Mekah, artinya sebelum Rasulullah hijrah. Perbedaan ini selain daripada masalah perbedaan dari sisi periwayatan yang menukil kapan surat ini turun, juga tidak lepas dari ungkapan-ungkapan yang ada di dalam surat ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggunakan sumpah-sumpah, wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naqan sampai akhir. Kalau seandainya orang melihat bahwasanya alur pembicaraan di dalam surat Al-Adiyat ini adalah alur pembahasan mengenai hari kiamat, maka orang mengatakan bahwa surat ini lebih cocok kalau disebut sebagai surat Makkiyah, artinya surat yang turun sebelum hijrahnya Nabi ke kota Madinah. Sebab irama dari surat atau firman-firman Allah yang turun sebelum hijrah Nabi berhubungan dengan masalah tauhid, berhubungan dengan masalah keyakinan. Sementara yang turun di kota Madinah setelah Rasulullah hijrah lebih banyak kepada permasalahan pemerintahan Rasulullah di Madinah, dan masalah jihad, masalah fikih, dan masalah-masalah yang berhubungan dengan amaliyah ibadiyah. Sementara di dalam surat-surat atau ayat-ayat firman-firman yang turun sebelum hijrah ke kota Madinah lebih didominasi oleh hal-hal yang berhubungan dengan akidah. Ini dari satu sisi. Namun demikian, adanya pembicaraan mengenai Al-Adiyat. Al-Adiyat artinya kuda-kuda yang terengah-engah. Wal-Adiyati dhabha, yang lari dengan cepat sehingga terengah-engah. Kalau dilihat dari ini, berarti ini sedang berbicara mengenai sebuah ekspedisi militer
pasukan berkuda yang mana kudanya itu berlari dengan sangat cepat sehingga terengah-engah, lalu kemudian dia menimbulkan percikan-percikan api karena benturan antara kaki kuda yang telah dilengkapi dengan besi dengan batu-batuan yang ada sehingga menimbulkan percikan-percikan. Lalu kemudian juga ketika disebutkan fal mughirati subha yang menyerang di subuh hari, di pagi hari, menandakan bahwa ini sedang berbicara mengenai sebuah pasukan atau ekspedisi militer. Dan ini adalah sesuatu yang terjadi setelah hijrahnya Nabi ke kota Madinah. Kita tahu bahwasanya Rasulullah selama hidup di kota Mekah 13 tahun beliau menjadi Rasul, melaksanakan tabligh, mengajak umat kepada tauhid. Walaupun beliau dizalimi dengan sedemikian dahsyat, walaupun pengikut-pengikut beliau sebagian disiksa, bahkan ada yang sampai dibunuh seperti Yasir dan istrinya Sumayyah. Ada yang sempat disiksa sedemikian dahsyat seperti Bilal bin Rabah, seperti Ammar bin Yasir dan yang lainnya. Namun demikian Rasulullah tidak pernah diizinkan dan tidak pernah pula mengizinkan kepada umatnya, tidak diizinkan oleh Allah dan tidak mengizinkan umatnya untuk melakukan perlawanan. Sampai kemudian Allah memerintahkan Nabi dan para pengikutnya untuk hijrah ke kota Madinah, dan dari situlah mulai muncul perintah untuk membalas, perintah untuk berperang, perintah untuk jihad. Karena ini bisa diambil kesimpulan bahwa wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha berhubungan dengan pasukan berkuda yang dikirim oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi sebagian riwayat menunjukkan bahwa ini memang berhubungan dengan peristiwa di mana Rasulullah mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib salamullah alaih untuk menyerang pasukan kafir. Pada saat itu Rasulullah mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menangkan pasukan yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib. Dan kemudian Allah memberikan kemenangan. Setelah bersumpah dengan kuda-kuda yang dipacu dengan cepat, berlari dengan cepat hingga terengah-engah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan begini. Sumpah itu dibuat oleh Allah sebagai muqaddimah untuk menyampaikan bahwa innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid. Manusia itu cenderung untuk melakukan pembangkangan. Manusia itu cenderung untuk menolak sesuatu yang telah digariskan. Ada semacam pembangkangan pada diri manusia. Dan manusia juga mengakui bahwasanya dia seringkali melakukan hal-hal yang demikian. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia adalah dikenal sebagai makhluk yang sangat menyukai khair. Khair kalau mau diterjemahkan adalah kebaikan. Tetapi di sini yang dimaksud dengan khair adalah harta atau kesenangan duniawi. Ayat ini ingin menjelaskan bahwasanya semua hal yang berhubungan dengan jihad, yang berhubungan dengan sesuatu yang memiliki nilai yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dijadikan oleh Allah sebagai sumpah. Allah Subhanahu wa taala ketika bersumpah dengan sesuatu, maka ketahuilah bahwa sumpah itu bukan sesuatu yang kecil. Tidak mungkin objek yang kecil, sesuatu hal yang kecil dijadikan sebagai objek atau alat sumpahnya Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat berbagai macam sumpah yang telah digunakan oleh Allah. Semua sumpah-sumpah ini menunjukkan keagungan objek sumpah itu. Misalnya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan wadduha, dengan waktu duha. Waktu duha, kemudian para ulama ketika menafsirkan tentang wadduha, kenapa duha dibuat sumpah oleh Allah? Kenapa wal fajr, fajr dibuat sumpah oleh Allah? Banyak sekali pendapat dan hal yang disampaikan oleh para ulama. Dari sisi misalnya makna daripada waktu. Penggalan waktu malam itu yang dijadikan sebagai sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian agungnya. Atau waktu duha yang sedemikian penuh manfaat yang bisa dimanfaatkan oleh manusia waktu tersebut. Intinya segala hal yang dibuat sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala pasti memiliki keagungan, pasti memiliki nilai yang besar.
Di surat Al-Adiyat Allah bersumpah, wal adiyat, wanya adalah wawul qasam, wawu sumpah, yang menunjukkan Allah bersumpah dengan kuda-kuda tersebut. Apakah kuda yang merupakan binatang dengan 4 kaki, binatang yang tidak berakal, sedemikian agung sehingga layak untuk dijadikan sebagai objek sumpahnya Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya adalah iya, sebab kuda-kuda tersebut bukan sembarang kuda. Kalau kuda sembarangan, kuda biasa, kuda yang tidak memiliki nilai yang sedemikian agung, tidak mungkin Allah akan gunakan sebagai objek sumpah. Ini menandakan bahwasanya kuda-kuda tersebut berjalan di jalannya Allah, digunakan untuk kepentingan mengabdi kepada agama Allah. Segala hal yang digunakan untuk mengabdi kepada Allah, digunakan untuk mengabdi kepada agama Allah, punya nilai. Termasuk diantaranya jika hal tersebut merupakan binatang yang tidak berakal, dia akan memiliki nilai sehingga layak untuk dijadikan objek sumpah oleh Tuhan yang Maha Agung, oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah sumpah ini Allah mengatakan bahwa manusia ini punya nilai, punya kecenderungan untuk menolak Allah, untuk menentang Allah. Dan manusia punya kecenderungan untuk mencintai kehidupan duniawi, untuk mencintai harta. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, harta memang diperlukan dalam kehidupan. Islam tidak melarang kita untuk memiliki harta. Islam tidak melarang kita untuk bekerja dan mendapatkan harta. Bahkan Islam mencela orang yang hanya berdoa saja tanpa mau berusaha, sehingga kehidupan dia harus dijamin oleh orang lain. Dalam sebuah riwayat dikatakan, seorang datang kepada Imam Ja'far Shadiq alaihi salam lalu menceritakan, wahai Imam, aku baru saja pulang dari ziarah ke rumah Allah melaksanakan ibadah haji. Di dalam rombonganku ada seorang yang amat soleh. Setiap waktunya dia lewatkan untuk beribadah kepada Allah. Dari mulai membuka matanya bangun tidur sampai dia tidur lagi, dia selalu di atas sajadah, di atas tempat untuk beribadah kepada Allah. Lalu Imam bertanya kepada dia, wahai fulan, lalu siapakah orang yang menyiapkan makanan untuk dia? Siapakah yang menyiapkan barang-barang dia? Dijawab oleh orang itu, kami ya Imam, kamilah yang membantu dia, mengurusi masalah makan dan minum dia, mengurusi perlengkapan dia, membentangkan tempat tidur dia. Kata Imam Shadiq alaihissalam, kalianlah yang lebih afdal dari orang tadi. Sebab orang tadi telah menimpakan kesulitan atau kesusahan untuk mengurus dirinya kepada orang lain. Jika hal ini berkenaan dengan masalah kehidupan, ekonomi, penghasilan, sesuatu yang bisa untuk menyambung kehidupan, maka juga akan dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah, oleh para a'immah, oleh Islam. Orang harus berusaha, harus bekerja, harus menghasilkan harta, harus menghasilkan sesuatu yang bisa dibawa pulang ke rumahnya, diberikan kepada anak dan istri sebagai nafkah. Al-kaddu li'iyalih kal mujahid fi sabilillah. Orang yang bekerja untuk keluarganya seperti orang yang jihad di jalan Allah, kata hadis. Nah, walaupun Islam mengatakan silahkan untuk mencari harta, silahkan untuk mencari hal yang halal untuk kemudian digunakan untuk ketakwaan kepada Allah, tetapi jangan dijadikan hal itu sebagai acuan dalam kehidupan. Orang hidup bukan untuk mencari harta. Orang hidup bukan untuk mencari kesenangan, mencari kekayaan. Orang hidup bukan untuk menata kenyamanan dalam kehidupan di dunia ini. Tetapi kehidupan duniawi merupakan muqaddimah, merupakan jalan, merupakan jembatan untuk menuju kepada rumah yang sebenarnya, rumah yang abadi. Rumah itulah yang kita diciptakan untuk pergi ke sana, yaitu rumah akhirat. Allah Subhanahu wa taala setelah mengatakan bahwa manusia itu punya kecenderungan, kecintaan kepada harta yang sedemikian kuat. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dia sungguh betul-betul memiliki kecintaan yang besar kepada harta. Padahal kata Allah, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Apakah dia tidak tahu bahwa kelak manusia yang ada di dalam kubur itu akan dikeluarkan lagi dari kuburnya, akan dibangkitkan setelah kematian. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa sebenarnya kehidupan ini bukan di sini. Kehidupan ini adalah di alam berikutnya. Kehidupan di sini adalah sebuah proses menuju alam sana.
Alam sana akan terbangun kehidupan yang baik dan layak jika di alam sini kita telah mempersiapkan untuk kehidupan layak kita di sana. Bahwa yang akan didapatkan kelak pada kehidupan yang nyata, kehidupan yang sebenarnya dan kekal abadi di sana adalah sesuatu yang ditanam di sini. Allah mengingatkan, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Dan ketika semua yang ada di dalam dada, yang ada di dalam hati diungkapkan, terkuak semuanya, orang akan menyaksikan apa sebenarnya yang ada pada diri manusia. Di hari kiamat nanti ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pengadilan atau jalankan pengadilan, mengadili setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Tidak ada orang yang bisa menyembunyikan kebenaran, tidak ada yang bisa menyembunyikan fakta. Ketika seseorang di dunia diseret ke pengadilan, di hadapan hakim, di hadapan jaksa, di hadapan para pengunjung sidang, dia bisa berbohong, dia bisa memutarbalikkan fakta, dia bisa berlogika, bisa berfilsafat, apapun juga bisa dilakukan untuk memutarbalikkan fakta. Tetapi di pengadilan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti tidak ada yang bisa memutarbalikkan fakta. Bagaimana tidak bisa? Sebab yang mengadili yaitu Allah adalah yang menyaksikan. Ada pepatah yang mengatakan, jika seorang hakim menyaksikan sendiri bahwa terdakwa itu telah melakukan kesalahan, maka hakim tidak memerlukan saksi. Dia sendiri yang menyaksikan. Allah Subhanahu wa taala menyaksikan sendiri apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Inna rabbaka labil mirsad. Setelah itu, bukan hanya Allah yang menyaksikan, Allah mengirimkan malaikatnya untuk mencatat apa yang dilakukan oleh hambanya. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Dicatat oleh malaikat setiap apa yang dilakukan oleh seorang hamba. Bukan hanya itu, bahkan tempat pun akan bersaksi. Badan dan anggota tubuh akan bersaksi. Kulit pun akan bersaksi. Ketika di hari kiamat kulit dan anggota tubuh bersaksi atas apa yang dilakukan oleh seorang hamba, dia akan mengatakan kepada kulit dan anggota tubuhnya, lima syahidtum alaina, kenapa kalian bersaksi yang memberatkan kami? Apa jawaban anggota tubuh? Antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Allah lah yang membuat kami berbicara dan menyuruh kami bersuara, menyuruh kami untuk memberikan kesaksian. Ya, tashhadu arjuluhum wa aydihim bima kanu yaksibun. Tangan dan kaki akan memberikan kesaksian akan apa yang dilakukan oleh seorang hamba. Wa husila ma fis sudur adalah ungkapan bahwa tidak ada lagi yang bisa dirahasiakan oleh seseorang. Semuanya akan terlihat, akan kelihatan mata. Dan disitulah orang akan tahu, inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir. Tuhan mereka mengetahui apa yang terjadi pada diri mereka di hari itu. Allah mengetahui, Allah menyaksikan sendiri. Allah lah yang akan menghukum. Disitulah kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran yang baik kepada orang yang melakukan kebaikan dan akan memberikan hukuman yang setimpal, hukuman yang berat, hukuman yang pedih bagi orang-orang yang mengingkarinya. Allah Subhanahu wa taala melalui surat Al-Adiyat ini mengingatkan kepada kita satu hal penting, yakni bahwa kehidupan duniawi, seindah apapun kehidupan duniawi, kesempatan sebesar apapun yang kita miliki dalam kehidupan duniawi, ketahuilah bahwa itu tidak lain adalah sebuah kesempatan kita untuk membangun akhirat. Bahwa kita akan dimintai pertanggungjawaban kelak setelah kematian. Hubungan antara sumpah wal adiyati dhabha, sumpah Allah Subhanahu wa taala di surat ini dengan kuda-kuda yang berlari kencang hingga terengah-engah, dengan akhir daripada surat ini yang menyebutkan tentang Allah akan menjadi saksi adalah bahwa apapun juga yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan ridha Allah, apapun juga yang bisa kita lakukan untuk bisa mendapatkan ridha Allah, untuk sesuai dengan kehendak Allah, di jalan Allah, lillahi ta'ala, qurbatan ilallah, hendaknya kita lakukan, dan itu akan memiliki nilai.
Jika kita manusia yang tidak punya nilai semacam ini melangkah untuk ridhonya Allah, jika kita yang tidak berharga ini berbuat sesuatu untuk agama Allah, niscaya itu akan memiliki nilai yang tinggi di sisi Allah. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala bulan Ramadan kali ini menjadi pintu bagi kita untuk menjadi hamba-hamba yang lebih baik dalam memanfaatkan kesempatan yang ada dan menjadi hamba-hamba yang soleh. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua di bulan ini, mengampuni dosa kita semua, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, mereka yang memiliki hak atas kita, dan dosa kaum mukminin dan muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengagungkan Islam, memuliakan Islam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita akhir yang baik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.